Pak Eko, sekarang ini Pak Jokowi sudah jadi presiden. Kalau Pak Jokowi ini sebuah bendera, maka Pak Eko Galgendo ini adalah tiang utamanya. Permasalahan dalam 3 contoh. Yang pertama adalah pertemuan Pak Jokowi dengan Ustadz Abu Bakar Basir. Menurut Anda, apakah kalau keinginan Ustadz Abu Bakar menemui Pak Jokowi, itu keinginan Ustadz Abu Bakar Basir atau Pak Jokowi? Yang mau ketemu dengan Egy Sujana adalah kubunya Pak Jokowi. Jadi, bukan karena Pak Egy Sujana. Kalau saya bisa katakan nanti Pak Egy Sujana, kemudian terjadi suatu hal yang menjadi suatu permasalahan seperti sekarang ini, kalian semua, Egy Sujana dan teman-teman ini kena jebakan yang namanya adu domba dan politik DVD tempera. Menurut Bapak dan Ibu, apakah mentalitas Pak Jokowi kuat, sedang, atau lemah? Stabil, tidak stabil, atau sakit? Rahana miha rahanatara muha rahanatara jamatara rahanataru. Ya Allah, berikanlah kami ridho-Mu untuk kami semua berani melanjutkan apa yang menjadi perjuangan dan niat baik kami. Dan kami yakin bahwa sewaktu kejahatan sudah melebihi batas daripada yang dilakukan oleh anak manusia, maka cahaya terang akan kemudian menyirnakan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, nama saya Eko Srianto Galgendo. Pada saat yang baik ini saya ingin meletakkan posisi saya dulu. Jadi pada tahun 2014, waktu Pak Jokowi jadi presiden, saya mendapatkan suatu pembicaraan bahwa Pak Eko, sekarang ini Pak Jokowi sudah jadi presiden. Kalau Pak Jokowi ini sebuah bendera, maka Pak Eko Galgendo ini adalah tiang utamanya. Dan kalau ada yang ingin menguasai bendera, maka yang pertama kali digergaji adalah Pak Eko Galgendo. Dan alhamdulillah 10 tahun kaki saya tidak menginjakkan di istana sewaktu pemerintahan Pak Jokowi. Dan pada saat yang baik ini, tadi saya mendengar apa yang menjadi pemikiran dari Pak Rocky Gerung, maka itu menggugah cara berpikir saya. Apalagi ketika Dr. Tifa, beliau menulis buku dengan judul Samurai. Itu mengingatkan diri saya tentang karakter seorang Bushido. Karakter yang pantang menyerah. Walaupun dia kemudian tahu akan kalah, dia akan terus berjuang untuk mencari jalan keluar dari kemenangan yang sejati. Itulah Bushido.
Dan sekarang ini kita membahas yang namanya otak politik Jokowi. Otak yang mana? Otaknya 10, kepalanya 10. Tetapi kata Pak Rocky Gerung, ada di dalam riset metodologi yang menghubungkan antara karakter manusia, mentalitas, dan cara berpikirnya. Begitu yang Bung Roy ya. Sekarang ini, saya nyontek dulu. Sekarang ini, kalau kemudian kita mengkaji tentang karakter yang dimiliki oleh Pak Jokowi, karakter menyeliputi integritas, moral, kejujuran, dan tanggung jawab. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu semua, apakah karakter Pak Jokowi dapat dinilai baik, buruk, atau abu-abu? Buruk ya. Dan apakah kemudian di dalam semua karakter ini ada kata stabil, tidak stabil, atau sakit? Kemudian kita bicara mentalitas. Menurut Bapak dan Ibu, apakah mentalitas Pak Jokowi kuat, sedang, atau lemah? Stabil, tidak stabil, atau sakit? Sekarang meliputi cara berpikir. Lurus, belok, atau terbalik? Stabil, tidak stabil, atau sakit? Bapak dan Ibu, kita akan memberikan suatu permasalahan dalam 3 contoh. Yang pertama adalah pertemuan Pak Jokowi dengan Ustadz Abu Bakar Basir. Menurut Anda, apakah kalau keinginan Ustadz Abu Bakar menemui Pak Jokowi, itu keinginan Ustadz Abu Bakar Basir atau Pak Jokowi? Betul, karena walaupun Ustadz Abu Bakar Basir mau ketemu, kalau kubu Jokowi tidak mau, maka dia tidak akan kemudian bisa ketemu. Setuju ya? Termasuk saudara yang kedua, termasuk saudara kita Egy Sujana. Yang mau ketemu dengan Egy Sujana adalah kubunya Pak Jokowi. Jadi, bukan karena Pak Egy Sujana. Kalau saya bisa katakan nanti Pak Egy Sujana, kemudian terjadi suatu hal yang menjadi suatu permasalahan seperti sekarang ini, kalian semua, Egy Sujana dan teman-teman ini kena jebakan yang namanya adu domba dan politik DVD de tempera. Maka saya berharap islah dengan Egy Sujana, karena kalian adalah sama-sama korban. Nah, yang ketiga ini penting sekali, adalah cara berpikir politik Jokowi mengingatkan kita pada suatu sejarah yang terjadi pada zaman Kesultanan Demak yang dilakukan oleh Joko, tapi namanya Joko Tingkir. Joko Tingkir ini memiliki suatu keinginan untuk menjadi pahlawan. Maka dia punya cara bagaimana dia terus kemudian dapat menjadi pahlawan. Caranya adalah membuat yang namanya permasalahan atau goro-goro. Dengan cara mencari sebuah banteng besar, dan banteng besar itu dimasuki yang namanya orong-orong atau anjing tanah. Dibawalah yang namanya banteng besar ini di alun-alun, kemudian disakiti sedikit
sehingga kemudian banteng ini marah. Tidak ada yang bisa melesaikan. Sehingga Sultan Trenggono terpaksa membuat sayembara yang bisa menyelesaikan kalau laki-laki diambil menantu, kalau kemudian perempuan diambil anak. Yang bisa menyelesaikan siapa? Adalah yang membuat permasalahan, yaitu Joko Tingkir. Kalau sampai peristiwa ini sama, maka permasalahan ijazah palsu adalah otak daripada pembuat permasalahan, dan manajemen konflik adalah Jokowi sendiri dan beliau dan sampean ini jadi korban. Ini penting sekali karena mengembalikan suatu permasalahan bahwa siapa sebenarnya sumber permasalahan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung Bapak beli buku, kalau enggak saya stop tadi. Karena beli buku ya kita maklumi aja ya kan. Itulah hebatnya kalau orang beli buku kan. Apalagi menang lelang nomor 1, boleh ngomong apa aja. Ya, sekarang ini eksklusif ditandatangani oleh RRT. RRT saja. Satu lagi. Nah, ini saya rayu-rayu siapa ya? Siapa ini? Coba puang saya Didu. Kayaknya dirayu-rayu nggak mempan puang saya Didu. Oh, di belakang. Kalau di belakangnya nggak ada akuntabilitasnya. Katanya kalau transparan berani tunjukkan, kan begitu kan? Kalau transparan harus berani tunjukkan. Oh, ini ada Pak Patrick. Pak Patrick ikut lelang, Pak. Pak Patrick ikut lelang. 1 juta. 1 juta tuh modal pokoknya, Pak, baru, Pak. Belum modal transportasinya. Ini yang ditandatangani oleh RRT. 1 juta. Oh, bawanya 1 juta katanya. Kan bisa transfer, Pak. Ada yang lebih dari 1 juta? Masa dari 10, 5,5, 5, 1 juta. Ini ditandatangani eksklusif oleh RRT. Ada, oh ya, tadi saya dapat pengumuman Ibu Evi Amir Samsudin pesan 10 dia. Tepuk tangan buat Bu Evi Amir Samsudin. Jadi istri Mas Rosuryo sudah baik menghubungi teman-temannya. Siapa lagi? Jangan-jangan Peter Gonta mau anu lagi. Oh, ini ada Pak Andi Sahrandi. Gimana, Pak? Oh, nanti aja di belakang. Ini gimana? Tadi kita sudah 2 termul datang ke sini yang baru insaf, tapi dia beli. Ini kita yang insaf dari dulu kok nggak beli? Bu dia? 1 juta berapa? Nah, Bu dia persis, ibu-ibu benar, 1.100.000 dia. Yang penting naik. Ya, Bu Ahmad Yani, Bu Nora. Bu Nora 1,5 juta. Bu Nora 1,5 juta. Ada ini Morowali, gimana Morowali? Mantan ketua DPRD Morowali. 25 juta. Oh, 2,5 juta. Ngomong yang jelas. Soalnya pikiran saya ini selalu besar soalnya. 2,5 juta ya. Oke, ada lebih dari 2,5 juta. Pak Narko, yang banyak perkebunan di daerah Jawa Barat sana. Pak Narko mau nawar, Pak Narko? 5 juta Pak Narko? Oh enggak, saya pikir gini-gini 5 juta, bukan ya. Ada lagi, Bu Yulia mau nawar? 2,5, berapa? 3 juta, tepuk tangan Bu Yulia, Dokter Yulia. Kita ada stok kan, yang 2,5 juta ada stok. 3 juta, ada yang lebih dari 3 juta enggak? Bu Nora, lebih dari 3 juta? Udah enggak diizinkan oleh Bang Ahmad Yani ya? Itu. Oke, 3 juta Bu Dokter Yulia. Silakan Bu Dokter Yulia ke depan. Tepuk tangan Bu Dokter.
Lewat, numpang lewat. Oke. Silakan. Masya Allah ya. Mm. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya datang terlambat, tapi kemudian saya mengikuti ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan bersama Dr. Tifa, Dr. Pak Rismon, dan Pak Roy Suryo CS semuanya berhasil berjuang. Kita yakin kita menang. Kita di jalan yang benar, dan Dr. Tifa yang sangat pintar, sangat cantik, ya. Di kalangan sebagai seorang dokter, saya tahu bahwa beliau pintar sekali. Kita tahu sebagai orang awam pun beliau pintar. Mudah-mudahan apa yang beliau ditulis di sini dapat kita buktikan kebenarannya, dan Allah selalu meridhoi dan memberkati kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulia ya, makasih. Kita ada waktu lumayan 15 menit lagi mungkin ya. Oh ya. Ya, kita ada waktu 15 menit lagi lumayan. Berapa lagi yang mau dilelang? Hah? Iya, yang ini aja dihabiskan kan? Iya, bentar. Ini Pak siapa? Pak Arya ya? Morowali siapa namanya? Arya. Pak Arya 2,5 juta. Ada nggak yang lebih dari 2,5 juta? Ini yang peserta lelang makin pinter nih soalnya. Tapi ini ditandatangani oleh tadi 3. 3 juga. Oh 3 juga. 3 juga ya. Tetap ditandatangani 3 juga RRT. Ada yang lebih dari 2,5 juta? Oh ada nih. Bang Ihsanuddin Nursi mau nawar? Oh enggak. Kemudian ada yang lebih dari 2,5 juta? Ada Bang Medi? Bang Medi? Nawar lebih dari 2,5 juta? Hah? Oh nanti sama-sama Pak Said Didu. Pak Said Didu bilang sama-sama Bang Medi gitu. Bang Azam kan mau nawar lebih dari 2,5 juta? Hah? Apa? Oh kemampuan 2 juta lumayan ada stoknya. Pak Al-Katiri? Pak Al-Katiri lebih dari 2,5 juta? Hah? Pak Al-Katiri ini pemilik restoran di daerah Jakarta Selatan. Oh, ada ya, Pak Wirawan Adnan. Pak Wirawan Adnan, Anda kan baru saja mengeksploitasi Dr. Tifa di CLS Solo. Saya tonton videonya, masa nggak nawar? Pak Wirawan Adnan. Hah? Ya, siapa? Hah? Pak siapa? Oh iya, Pak Dwi. Pak Dwi Cahyo mana Pak Dwi? Pak Dwi. Pak Dwi Cahyo mantan Hakim Agung. Pak Dwi Cahyo. Pak Dwi mau tawar buku? 2,5 terakhir. Bisa naik, enggak? Pak Dwi, jangan ragu-ragu. Ya udah, silakan maju ke depan. Dari mantan Ketua DPRD Morowali, Arya. Ayo ke depan, cepat. Kenapa? Enggak, memang tiga kan? Tinggal 3. Tinggal RT. Ya. Oke. Ya, silakan. Ini lagi berjuang untuk keadilan Morowali. Kita hargai juga.
Iya, 25 juta. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa berkata-kata banyak, hanya rasa haru hari ini bisa bergabung dengan para tokoh-tokoh nasional, para senior-senior saya dalam barisan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih dari saya, dan ini saya tidak akan pernah mundur. Saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan saya. Insya Allah, dari Sabang sampai Merauke untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat sobat kita Irwan Arya. Jadi beliau ini sama kena juga hukuman karena politik juga di Morowali. Ya. Ya, foto. Di penjara juga dia. Oke. Ini walaupun lelang tetap siaran langsung, beberapa channel siaran langsung ya. Oke. Berikutnya adalah tinggal berapa buku lagi? Capek juga saya. Oke, azamkan, ya kan? Mulai dari azamkan 2 juta rupiah. Azamkan 2 juta. Oke, ada yang lebih dari 2 juta nggak? Soraya? 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 Hah? Berapa? Soraya 2,5 juta. Tepuk tangan buat Soraya. Siapa lagi ya? Jadi kita punya reserve ya kan? Gitu. Siapa lagi ya? Bang Jahmada Girsang, bosnya Bala RRT mana ini? Mana bosnya Bala RRT? Bang Jahmada mana? Wah, ini Bang Jahmada masa sudah pergi? Bang Jahmada Girsang? Hah? Oh, lagi sholat dia? Sholat at any time dia. Oh, apa? Setelah ini. Oke. Ya, 2,5 juta. Soraya, silakan maju ke depan. Soraya, oke, tepuk tangan buat Soraya. Oke. Ini ada yang nyatetin nggak? Ada yang nyatetin. Oh. Enggak dong. Enggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin syahidina Muhammadin wa ala alihi wa sabbihi azmain. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wahlul uhdatan min lisani yafkahu qauli. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, kita bisa berkumpul di sini untuk menghadiri launching buku Samurai Pena Dr. Tifa Membedah Otak Politik Jokowi. Setuju ya? Kalau kita bedah otak politiknya Jokowi, kita setuju ya? Setuju tidak? Setuju ya? Oke. Jadi terima kasih Dr. Tifa. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Luar biasa, kami semua di sini mendukung perjuangan Ibu. Dan kami semua tidak pernah patah semangat untuk memperjuangkan perjuangan ini. Dan semoga perjuangan ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada hari ini, Ramadan ini,
kita semuanya dalam keadaan mendapatkan mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga perjuangan ini terus berkelanjutan, karena semua yang kita lakukan bukan buat kita, tapi buat bangsa, buat segenap seluruh negeri ini yang percaya bahwa kemerdekaan, keadilan, dan kejujuran semuanya harus diperjuangkan. Terima kasih Dr. Tifa, salam perjuangan. Katanya Ibu Nora katanya mau kasih Dr. Tifa. Bu Nora katanya Bu Nora. No. Bu Nora katanya mau kasih sedikit apa tadi? Oh iya. Bentar, tapi Bu Nora pasti maju nanti. Ya. Kita langsung aja biar cepat waktunya ya. Ada nggak yang lebih dari 2 juta yang mau menawar? Karena Azam kan sudah tawar 2 juta. Bu Nora tawar 2,5 juta tadi. Hah? Oh 1,5 juta. Ya, ada yang lebih enggak? Suasana sudah mulai tidak kondusif karena sudah menjelang buka puasa. Tapi mau dikejar apapun buka puasa 18.13 tetap. Jadi tidak akan berubah juga. Oh ini, saya ada mangsa baru. Kanda Rizal Jalil. Halo Bang Rizal Jalil. Mantan anggota BPK, mantan anggota DPR, Bang Rizal. Nah, Bang Rizal baru datang kan? Bang Rizal, Bang Rizal Jalil, ada orangnya. Nah, sini Bang. Main sini-sini aja. Hah? Enggak. Bang Rizal mau beli buku kan? Oke. Enggak, lelang kita, lelang. 5 juta aja enggak usah. Oh, jangan dong. Ya, jangan. Ya. Oke. Berapa? Oke. Udah. Udah jangan ditandatangani dulu. Bang Rizal Jalil beli 5 juta rupiah ya. Tepuk tangan buat Bang Rizal Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal Dr. Tifa pada saat menjadi Direktur Eksekutif Laboratorium Klinik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Prof. Akmal tadi memberitahu saya bahwa Dr. Tifa mempunyai banyak sekali penelitian dan pembuktian tentang epidemiologi, sebuah ilmu yang mempelajari tentang penyebab distribusi penyakit ya dan determinannya. Nah, sore ini mungkin kita akan mendapatkan pencerahan tentang penyakit otaknya Jokowi barangkali ya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu Bang, foto Bang. Foto. Iya. Iya, foto. Oke, ya. Bukunya tinggal berapa? Tinggal 2 ya? Sudah tinggal 2, kita hormati mereka yang sudah menawar bidding ya. Ada nggak yang lebih, sudahlah kita hormati orang yang sudah bidding. Iya. Bu Nora sama Pak Azam maju ke depan. Bu Nora sama Pak Azam. Tepuk tangan Bu Nora, Pak Azam. Mantap. Jangan membuka luka lama. Mana bilang TPUA? TPUA sudah dibubarkan oleh Habib Rizik. Sudah diambil alih. Oke, silakan Bang Azam dulu, Bu Nora. Karena Bu Nora mau menyampaikan puisi katanya. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan ini tidak selesai di buku, tapi perjuangan ini terus di samping buku adalah pendorong untuk menjelaskan kepada Indonesia maupun internasional bahwa apa yang dibuat oleh
Dr. Tifa dan rekan-rekan termasuk Mas Rismon, Roy, termasuk juga Mbak Kurnia, Mbak Rizal Fadila, Rustam, dan semuanya ini kita akan tetap melawan perjuangan ini. Kita akan tetap berjuang bahwa kebenaran itu adalah milik Allah dan Allah akan melindungi. Dan terima kasih buku terbitnya Samurai Pena dari Dr. Tifa membedah otak politik Jokowi yang busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nora silakan. Bu Nora ada spesial katanya, ada puisi yang berasal dari nama Tifauzia Tiasuma. Nanti kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu berbuka puasa, saya akan membacakan puisi yang kebetulan saya buat tadi malam. Begitu saya sholat malam, terus saya teringat membuat puisi atas begitu saya baca, Bang Refli WA ke saya undangannya, begitu saya baca, saya terinspirasi untuk membuat puisi ini. Untuk Samurai Pena. Tetap tegar hadapi kebungkaran. Ilmu sebagai sandaran, filosofi kebenaran landasannya. Atasi semua cobaan dengan iman untuk tetap sabar dan tenang. Zat yang maha kuasa pasti menolong. Inilah keyakinan tertinggi akan adanya Sang Pencipta. Terus istiqomah memperjuangkan yang diyakini kebenarannya. Ada suka, ada duka, sesulit apapun situasinya, sekuat karang pun kezalimannya. Usaha memperjuangkan kebenaran takkan surut. Menjadi insan bermartabat dan berintegritas. Allah Rabbul Izzati tujuan akhir. Jakarta 26 Februari 2026, 8 Ramadan 1447 Hijriah, diambil dari inisial kata-kata Tifauzia Tiasuma. Nama adalah doa. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini menarik puisinya ya. Saya bacakan tapi cepat. Dari Tifauzia Tiasuma. T itu tetap tegar hadapi kemungkaran. I itu ilmu sebagai sandaran. F itu filosofi kebenaran landasannya. Foto dulu. A, atasi semua cobaan dengan iman. U, untuk tetap sabar dan tenang. Z, zat yang maha kuasa pasti menolong. I, inilah keyakinan tertinggi. A, akan ada Sang Maha Pencipta. Dan Tiasuma baca sendiri karena sudah mau azan. Saya kembalikan kepada Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.